Mahasiswa kita koska 2 tahun. 2 tahun kurang lebih kami mahasiswa profesi. Hampir 1/4-nya. Bahkan mungkin hampir 3/4-nya, Dr. Bibi ya. 1/4 atau 1/4 lebih ya. Mereka ditugas di puskesmas. Objin saja 10 minggu, 4 minggu harus di puskesmas. Dan luar biasa mereka ikut programnya Wali Kota Makassar, home care, 24 jam mereka bawa ambulans kecil itu. Masuk profesi kita. Kenapa tidak nebeng juga kebidanan nurse dengan gigi di sana? Itu yang kita harapkan. Sehingga tidak ada, saya kira tidak kita membuat sesuatu yang baru. Hanya duduk bersama untuk menyatukan konsep dan model yang kita akan lakukan. Saya ulangi Bapak Ibu sekalian, kita tidak memulai IPE sesungguhnya. Kita mau menyusun konsep modul yang kita akan lakukan dalam IPE ini, karena sesungguhnya kita sudah melaksanakannya tapi belum terintegrasi. Sebentar insya Allah secara teknis akan dieksekusi oleh Dr. Ida untuk memperlihatkan kita brainstorming untuk besok. Nah ini juga saya tekankan Bapak Ibu sekalian. Saya tidak tahu kalau di farmasi, gigi dan FKM, kami Islam disiplin ilmu kedokteran itu sebagai ciri khusus UMI, rumpun kita tidak boleh lepas. Dan betul, tidak hanya persoalan medicine yang kita akan interprofessional education kan, tetapi Islam disiplin ilmu kedokteran, gigi, farmasi, nurse, bidan harus sudah terintegrasi. Sehingga Bu, apa yang dipesankan tadi oleh rektor tentang karakter, betul, tidak bisa lepas dalam setiap modul kita apapun. 2 fakultas, 2 prodi atau 10 prodi, tidak bisa tidak, harus ada idiknya, harus ada Islam disiplin ilmunya. Dan saya kira sangat relevan, sangat aktual, dan ini harus memenuhi syarat untuk memenuhi dan menjawab visi kita ketika ditanya visi keislaman itu ada di mana, terintegrasi, terimplementasi di seluruh sistem termasuk di IPE kita, insyaallah. Nah ini saya kira tadi dijelaskan oleh Prof. Mora, bagus sekali. Nah ini tambahan juga bahwa kita mulai dari institusi ini, dari preklinik sampai kemudian di hospital, sampai kemudian akhirnya kita nanti alumni kita betul-betul sudah terkonsep mindsetnya tentang interprofesional kolaborasi dalam pelayanan pasien. Ini bagaimana kita menyusun kurikulumnya, standarnya, dan tentu ada output outcome nanti yang harus kita keluarkan untuk IPE UMI dengan warna khusus, warna yang khas, ya, dengan profil yang memang sudah ada di kurikulum kita. Dan tadi saya dengar kata-kata tidak, bismillah, kita tidak akan merubah profil dan CPL kita. Sekali kita tidak akan merubah profil dan CPL kita masing-masing, tetapi mendudukan CPL kita masing-masing untuk kemudian pertemukan di mana titiknya untuk kemudian kita implementasikan dalam satu modul yang kita lakukan di IPE itu. Nah ini yang terakhir. Jadi sesungguhnya apa yang kita bicara tentang IPE itu sebenarnya konsep yang ada di AHC, Academic Health Center, kolaborasi interprofessional education untuk meningkatkan kualitas pendidikan, tidak pelayanan, ya, tidak perguruan tinggi, pendidikan, pelayanan atau pengabdian dan penelitian. Ini konsep yang harus kita ajarkan pada anak kita, bahwa ketika kita masuk dari IPE atau di AHC, bukan hanya pendidikannya sebenarnya, tapi bagaimana termasuk penelitian. Sayang sekali penelitian kita ini. Alhamdulillah saya dengan FKM itu sudah banyak kerjasama penelitian. Saya rindu dengan farmasi sebenarnya. Ini Dr. Ida ada kembangkan kurma apa segala macam. Mungkin bisa duduk sama-sama dengan Bu Lina ini, ngopi-ngopi dan bicara tentang IPE khusus di penelitian. Jadi IPE sekali lagi bukan hanya di pendidikan dan pelayanan, tapi di penelitian dan yang lain, termasuk pengabdian. Kita selalu jalan sendiri. Jalan sendiri, paling biasa topiknya sama. Yang lebih saya lucu lagi di Kespro itu, di FKM gimana? Bicara tentang Kespro, tapi saya juga bicara Kespro, tapi tidak tahu gimana nyambungnya. Jadi bismillah, saya kira itu bukan hal lagi yang kita akan khawatirkan di kemudian hari. Oke, saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Nah, ini yang akan Dr. Ida, ini terakhir yang saya sampaikan. Insya Allah tentu kita ada perencanaan, ya, bagaimana kurikulumnya, model yang kita lakukan, ya, kemudian bagaimana pelaksanaannya ke depan di tahap akademik, di tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3, di tahap profesi, di tingkat 1, di awal dan sampai akhir, ya. Insya Allah kita akan lakukan ini, dan tentu ada evaluasi, ada asesmen, ya. Tidak mungkin lah Bapak Ibu sekalian, bismillah, tidak ada sistem itu kita mulai langsung bagus. Biarlah kita mulai dulu, Bu, kita sempurna, kita jalankan, kita lihat di mana kekurangannya, kita perbaiki, ya, kita kembangkan dan kita pertahankan dan tingkatkan selalu apa yang kita harapkan ini. Saya kira itu. Ini karena waktu, saya persilakan Dr. Ida untuk melihat hal penting untuk teknis besok terkait tabe. Kita minta untuk presentasi besok, kalau tidak kita mendengarkan, ya. Jadi kalau beda satu aman, Bu, Pak, kita tidak presentasi besok, Kak Prodi yang
Jadi besok kita aja bisa angkat kaki nih. Pokoknya kita menilai, kita punya kaprodi. Di mana idenya? Apa yang mereka tadi sudah dengar, kita mau lihat. Jadi besok Pak Arman, Bu Lina, kalau mereka prestasi, kita pegang kertas saya untuk menilai. Mana yang kurang bagus, lapor dekat, tidak mantap. Nah, tapi kalau bagus kita lapor mantap, termasuk ke WR1. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya itu suka terbebani kalau bicara sesudah Dokter Nas. Jadi karena saya selalu khawatir tidak bisa mengimbangi semangatnya. Jadi Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah, salatu wassalamu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Saya mohon izin, sebenarnya sesi ini sesinya Dokter Nas, tapi memang sejak dahulu itu saya selalu kebagian menjadi sekretaris pribadinya. Jadi menuliskan semua gagasan-gagasan, merumuskannya dalam bentuk tulisan. Jadi itu tugas saya. Jadi tadi diminta untuk merumuskan hal ini agar supaya besok diskusi kita pada sesi presentasi dari masing-masing kaprodi itu bisa efektif dan produktif. Kita menghasilkan satu rumusan yang jelas setelah lokakarya ini, insyaallah. Kemudian saya mohon izin, saya bersama teman-teman, ada Dr. Windy di sini, senior saya di pendidikan kedokteran UGM, ada teman saya Dr. Marlianti, mungkin nanti menambahkan, ada Dr. Sofi, ada Dr. Sulhana juga senior kami, dan yang lain juga, bahwa dalam mengembangkan suatu kurikulum kita memang harus menetapi suatu tahapan tertentu agar supaya kita berjalan di track yang benar. Kemudian itu satu, kemudian yang kedua bisa efektif pengembangan kita, yang ketiga bisa dihitung dalam akreditasi. Jadi terutama akreditasi internasional, salah satu kriteria misalnya yang ada satu kriteria di situ bagaimana suatu kurikulum yang dikembangkan itu dirumuskan. Jadi kalau sejak awal dalam pengembangan kurikulum kita sudah jelas kita punya pola, maka tentu saja nanti itu jejaknya akan jejak penyusunan kurikulum itu akan bagus, rekam jejaknya, dan kita akan mudah nanti kalau kita ada akreditasi dan seterusnya, seperti itu. Ya, jadi saya mohon izin untuk ini untuk besok ya, keperluan besok. Dan kalau tadi Dr. Nas mengatakan bahwa besok WD1 itu hanya mendengarkan kaprodi presentasi, jadi sebentar malam habis ini Bapak Ibu kaprodi meminta WD1-nya duduk mendengarkan konsep tak, kalau kita sudah rancang ya sebelum besok diklarifikasi. Jadi saya mohon izin menayangkan, mungkin teman-teman sejawat semua sudah tahu semua juga. Tabe, silakan Dr. Windy. Jadi ini ada dua tahapan atau siklus, dalam dua model siklus dalam pengembangan kurikulum. Yang pertama ini adalah 6 steps fase atau langkah, 6 langkah dalam pengembangan kurikulum yang dikembangkan oleh Patricia, salah satu referensi utama kita dalam pengembangan kurikulum. Lalu kemudian ini ada beberapa langkah, ada 17 langkah yang ada di buku panduan SNDikti. Jadi ini adalah acuan kita kalau kita ada akreditasi, kan ditanya bagaimana kurikulumnya dikembangkan. Ya, silahkan diceritakan bahwa kita mau menggunakan, mungkin amannya kita menceritakan kita mengambil ada 17 langkah yang dikembangkan oleh SNDikti, silahkan diceritakan. Tetapi untuk efektifnya besok kita barangkali untuk kedepannya juga ini pengembangan IPE kurikulum, artinya kita kan ada existing kurikulum ya. Setiap prodi yang ada di sini kita sudah punya kurikulum sendiri, kita hanya mau mengembangkan. Jadi istilahnya kita tidak menyusun kurikulum baru, tapi kita mengembangkan existing kurikulum, mengembangkan kurikulum yang sudah ada. Nah, kemudian di sini kalau SNDikti itu ada 17 langkah, tapi jika dicermati sebenarnya intinya itu kita sudah saya bersama teman-teman tadi
sudah juga bicara dengan Ayahanda Dekan, Dr. Nas, kita ambil beberapa langkah yang relevan, yang sudah termaktub dalam langkah-langkah itu. Nah, selanjutnya yang pertama, ini ada 6 langkah yang kita kemudian kita usulkan untuk dilakukan. Jadi yang pertama itu langkah pertama adalah need assessment atau daftar masalah. Jadi silahkan teman-teman masing-masing prodi mengidentifikasi daftar masalah current issue yang relevan dengan prodi tak masing-masing. Seperti itu. Nanti tolong slide yang daftar masalah, Dr. Windy. Nah ini ada contoh. Kelihatan enggak? Dokter, bukan ini. Ya ini nanti silahkan masing-masing teman-teman prodi merumuskan atau menentukan masalah yang teman-teman di prodi anggap penting yang relevan dengan prodi masing-masing, seperti itu. Nah, ini contoh saja ya. Ini contoh identifikasi problem. Inilah yang mungkin kami harapkan bagusnya dipresentasikan besok ya, barangkali seperti itu. Nah, di contoh yang kami tayangkan ini ada daftar masalah, lalu di situ ada analisa atau metode untuk menentukan daftar masalah mana yang nanti kita anggap prioritas untuk kita selesaikan dalam kurikulum ini. Kan kita mungkin memang punya banyak masalah, tetapi kita terbatas waktu, terbatas modal, terbatas SKS juga dan seterusnya. Jadi kita minimal pada tahap awal ini kita tentukan dulu mana masalah yang prioritas. Nah, contoh ini menggunakan metode USG. Sebenarnya ada banyak metode untuk menentukan. Kami contohkan itu USG, urgensi, lalu kemudian tingkat keseriusannya, terus kemudian bagaimana ini terusnya. Nanti ini kita pakai expert judgment. Jadi misalnya nanti teman-teman setelah ini mau Zoom atau mau apa dulu antara prodi, silahkan brainstorming daftar masalah apa yang mengemuka ya di peserta rapat. Lalu kemudian setelah itu kita tentukan belum Dr. Sigit, nanti saya bilang slide baru kita pindahkan supaya tidak bingung. Jadi setelah itu ini yang urgen 3, ini poin-poin. Jadi misalnya ada berapa orang rapat tim prodita, misalnya ada 5 orang, ada 6 orang, nanti silahkan disuruh menentukan bahwa tingkat urgensi ini misalnya si A mengatakan kita tentukan tingkatnya 1, 2, 3 dari level 1 sampai 3. 3 paling urgen, 2 misalnya level pertengahan, 1 misalnya tidak urgen, atau mau level 1 sampai 5 boleh juga ya, itu levelnya. Jadi misalnya saya mengatakan bahwa tingginya angka kematian menurut saya levelnya itu adalah misalnya 5. Kebanyakan dari kita mengatakan misalnya 4, ada yang mengatakan 1. Nah, kita tentukan saja berapa, akhirnya kita tentukan levelnya, seperti itu. Bisa dipaham ya? Ya. Akhirnya nanti begitu juga dengan tingkat seriusnya, growth-nya dan seterusnya. Kemudian didapatlah skor di total semua dikali saja skornya itu 3 kali 3 kali 2 seperti itu. Nah, nilai tertinggi nanti itulah berdasarkan urutan prioritas dari masalah. Seperti itu. Mudah-mudahan bisa dipahami. Lalu kemudian slide berikutnya, tahapan berikutnya adalah kembali deh. Ya. Setelah itu targeted need assessment. Kemudian kita menargetkan siapa yang akan target kita siapa? Mahasiswa tahun berapa atau semester berapa dan seterusnya. Kita bisa menentukan misalnya kita sudah menetapkan masalah, ada 3 misalnya masalah yang kita tetapkan, misalnya masalah yang relatif dengan yang relevan dengan kesehatan IPE ini ya. Misalnya tadi contohnya itu yang kami pilih misalnya peningkatan angka kematian ibu, misalnya angka kematian ibu masih tinggi. Nah, lalu kemudian setelah itu ada satu tahapan tadi yang saya lupa. Setelah kita menentukan daftar masalah, lalu kemudian boleh kita kemudian menentukan judul. Saya ada 3 masalah yang penting, sama-sama penting kita angkat, lalu kemudian kita tentukan bahwa masalah ini itu masuk dalam misalnya upaya kesehatan ibu dan anak,
atau upaya kesehatan atau pemantauan pertumbuhan anak dan seterusnya. Kita tentukan tema yang relevan dengan masalah tersebut. Jadi setelah kita tentukan daftar masalah, lalu kemudian kita identifikasi, kita tentukan mana yang penting, kita tentukan skala prioritas masalah, lalu kemudian kita tentukan tema yang relevan dengan daftar masalah tersebut. Nah setelah itu baru kemudian kita tentukan siapa sih yang cocok untuk kita ajar ini. Ya, kalau tadi mungkin dari Prof. Mora kan mulai dari semester awal atau bagaimana, nanti silahkan besok kita diskusikan. Lalu kemudian berikutnya kita tentukan tujuan dan tujuan, lalu kemudian ada profil lulusan, ada kompetensi lulusan dan learning outcome. Silakan Dr. Sigit contohnya lagi. Nah ini kita tentukan saja, ya pasti kita sesuaikan dengan tujuan kita masing-masing, tujuan pendidikan dari prodi yang sudah dirumuskan. Silahkan saja nanti besok, maka tinggal itu yang ditayangkan, kan kita sudah ada semua satu masing-masing. Lalu kemudian lanjut Dr. Sigit, lanjut, bukan slide setelah itu deh, ya. Nah ini dok profilnya, lalu kemudian kompetensi. Jadi kita kan misalnya di kedokteran itu, sarjana kedokteran ada 8 profil misalnya. Kita pilihlah profil yang sesuai dengan masalah yang kita yang sudah kita pilih tadi, atau topik tema pengembangan kurikulum yang sudah kita pilih tadi. Jadi kita ada 8, kita pilih 3 yang sesuai ini, seperti itu. Lalu kemudian kita tentukan kompetensi. Kompetensi itu saya kira kita sudah terbiasa merumuskan kompetensi, pernyataan kompetensi atau rumusan kompetensi itu kan mencakup 3 aspek pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Itu harus dinyatakan dalam 1 poin kompetensi. Dan jangan lupa, siapa tahu bingung lagi, misalnya ada yang tiba-tiba disorientasi, ini kompetensi lulusan kalau di dikti itu kan ada capaian pembelajaran lulusan, jadi sama saja. CPL dan kompetensi itu sama saja. Ya, jadi mau pakai kompetensi, mau pakai istilah CPL itu sama saja. Sudah lanjut. Setelah itu kita tentukan dari sini kompetensi, kemudian kita turunkan lagi menjadi learning outcome. Nah, learning outcome ini ada 3 aspek kan, aspek knowledge, pengetahuan, aspek sikap, dan aspek keterampilan. Nah, kalau di kurikulum SNDikti yang kita sebut dengan CPMK, seperti itu. Walaupun ya CPMK. Jadi kalau besok mungkin tidak perlu terlalu detail, harus kita buatkan seperti CPMK, tapi saya usulkan begini saja dulu, seperti itu supaya kita agak mudah. Lalu kemudian setelah ini dari learning outcome yang memenuhi ketiga aspek tadi, lalu kita rumuskan berikutnya adalah konten. Dr. Sigit contohnya seperti ini. Jadi ini harusnya ada kolom sebelumnya itu learning objektifnya, tapi terlalu lebar jadi kita hilangkan. Ini diturunkan lagi menjadi educational content, kontennya tadi. Jadi silahkan ditentukan konten-konten yang terkait dengan learning outcome tadi. Nah, setelah kita menentukan konten, ini kontennya masih sangat umum, belum spesifik, harusnya lebih spesifik lagi. Dr. Suldi lagi, cuma karena kita tidak cukup waktu. Ini harusnya lebih. Iya, ini kan contoh juga toh. Ini contoh saja, contoh rumusan. Nanti silahkan diterjemahkan atau direlevankan dengan IPE. Ya, ini contoh saja, contoh strukturnya saja. Ini jangan diperhatikan kontennya. Jangan malah terpaku sama konten. Ini kontennya tidak. Ini contoh rumusannya atau struktur penyusunannya. Nah, setelah kita menyusun educational content, tolong kontennya itu lebih spesifik, lebih bagus. Semakin spesifik semakin bagus. Jadi seperti itu. Lalu kemudian setelah kita menyusun konten, baru kemudian kita tentukan learning activity untuk konten masing-masing konten tersebut. Nah, kalau kita lihat di educational learning activity yang kami tulis di situ, contohnya itu adalah contoh-contoh learning activity yang relevan dengan masing-masing. Contoh ya, online learning resources atau interactive lecture itu adalah learning activity yang sesuai dengan pemenuhan aspek kognitif.
Ya, nanti insya Allah kami share salah satu referensi utama yaitu Patricia. Di situ ada tabelnya, memang dia tentukan. Jadi kalau aspek kognitif itu contoh learning activity-nya itu adalah interactive lecture, PBL, peer teaching dan seterusnya. Lalu kemudian untuk aspek skill misalnya ada experiential learning, reflective writing dan seterusnya. Ada role model, kalau afektif misalnya kegiatan yang cocok itu adalah role modeling dan seterusnya. Silahkan, tadi juga ada di materinya Dr. Ide itu ada, nanti bisa mungkin diadopsi di situ. Selanjutnya kita ke tahap implementation, evaluation. Saya kira kita sepakat ya bahwa tidak mungkin rumusan ini kita selesaikan satu kali jalan saja. Dokter Asma sudah berkerut keningnya. Iya. Jadi insya Allah dok, ini Ternas ya, mohon izin mungkin Bu Asni Kepala Biro punya, ini kan jangan khawatir dok, ini kegiatannya Bu Asni ini ada 5 untuk penyusunan kurikulum IP, bukan cuma satu ini ya. Jadi, setelah ini kita ada kegiatan berkelanjutan lagi sampai kemudian rampung struktur kurikulumnya yang turun ke bawah semuanya sampai ke modul-modulnya siap insya Allah ya. Jadi untuk besok, kalau saya tadi sudah konsultasi juga dengan sesuai instruksi Dr. Nas dan Ayahanda Dekan bahwa besok itu sepertinya yang visible atau enable kita buat itu adalah sampai pada learning activity ya, mungkin seperti itu ya. Dan selanjutnya bagaimana kita nanti mengimplementasikan dan kemudian bagaimana kita merancang evaluation dan feedbacknya itu nanti mungkin butuh waktu lagi untuk merancangnya. Lalu saya lanjut dulu. Nah, ini untuk sebagai bayangan saja, tadi juga kalau kita sempat melihat mendengarkan paparan materi dari Dr. Ide yang terakhir terkait dengan piloting kurikulum IP untuk geriatri, itu adalah cuma tahapan awal saja dari implementasi kurikulum. Jadi implementasi kurikulum itu harus secara bertahap, tidak langsung. Yang pertama itu adalah piloting atau uji coba, lalu kemudian phasing in itu harus dilakukan secara bertahap, tidak langsung, dan baru kemudian implementasi full. Nah, jadi contoh misalnya piloting ini, contohnya seperti ini. Nanti kita mungkin memikirkan bagaimana kita melakukan uji coba ini, kurikulum dan seterusnya. Jadi sampai di sini itulah yang kita kembali ke template. Jadi templatenya besok dok. Jadi tadi yang oh ya. Nah, jadi insya Allah output dari diskusi kita besok itu adalah ada daftar masalah dari masing-masing prodi, lalu kemudian ada goals dan objektif, ada profil lulusan, ada kompetensi lulusan, ada learning outcome, ada konten, dan ada learning activity dari masing-masing prodi. Nah, supaya nanti kita bisa memperoleh sinkronisasi dari itu semua di rumusannya. Sampai di sini itulah yang saya bisa paparkan. Saya terima kasih. Saya kembalikan kepada Dr. Nas. Terima kasih Dr. Ida. Sudah saya laporkan Prof bahwa tadi setelah 4 materi selesai brainstormingnya, kemudian tadi kami berdua mengarahkan tentang alhamdulillah. Oh ya, jadi mohon maaf, ini saya lihat sudah ada lagi kahwi break sore, berarti sampai jam 6 malam baru bisa selesai ini karena kahwi break sore saya lihat. Alhamdulillah, mungkin sekaligus untuk menutup closing hari pertama workshop kita, sekaligus kita mendapatkan juga arahan dari Bapak Dekan, Bapak Profesor Dr. Sarifudin Wahid. Saya persilakan Prof. Terima kasih. Ya, satu hari sudah hampir selesai. Kita mendapatkan tadi semacam apa yang akan kita lakukan besok. Sedikit dari saya bahwa seperti kata dokter tadi, kita tidak membuat kurikulum baru.
kurikulum itu sudah ada, tinggal bagaimana dikoneksikan dengan prodi yang lain. Jadi tidak usah ibu pikir, ambil saja dari apa yang ada sekarang, kita bikin masukan step-stepnya itu, kemudian kira-kira peluangnya ingin dengan siapa, ingin melamar siapa. Misalnya kedokteran membuat, saya ingin melamar perawat, saya ingin melamar farmasi, begitu, begitu. Nanti kita akan buat matrisnya seperti itu. Jadi kurikulum sudah ada, bukan kurikulum baru. Contohnya tadi di SKM, katakan ada PBL 1, PBL 2, PBL 3. Nanti dia bilang, saya menginginkan ada anak kedokteran hadir di sini. Saya mereka, mana kita cari di mana contohnya nih PBL 1, PBL 2, PBL 3 ini seperti urut-urutannya tadi kita sampaikan ke orang tadi itu mengenai tahap pertama sampai dengan tahap berapa. Saya kira PBL 2 intinya seperti begitu. PBL 1 itu yang awal-awal terus saja, kemudian next sampai yang paling tinggi. Mungkin kita bisa mencari yang mana, apakah yang di kedokteran misalnya apa kita carikan contohnya ke IKN KP, ada apa yang sekarang ini kedokteran komunitas atau kedokteran puskesmas. Karena ada dua di sini, ada puskesmas, ada kedokteran komunitas. Contohnya ke mana? Dan contohnya cocok, kita yang penyesuaian nanti kita katakan juga tadi berbicara kedua dokter lihat bahwa jadwalannya itu yang penyesuaian. Jadi disajikan kapan, jadi mungkin nanti diskusinya kita bisa temukan. Ini PBL satunya misalnya FKM cocok dengan kesmasnya kedokteran, tapi jadwalnya beda. Nah ini nanti kita bagaimana caranya nanti berpikir seperti itu. Jadi besok kita mungkin nanti hasilnya beritahu saya ada matris kita bisa bikin untuk saling melamar. Tadi Dr. Nas saya juga banyak sekali tadi kemukakan contoh-contoh. Melamar siapa? Saya melamar perawat, saya melamar bidan, saya melamar ini. Ayo kita bikin ini. Nah, seperti itu nanti. Jadi nanti akan ada matris besar. Akhirnya kita akan bikin perkawinan massal, ya. Tinggal kita panggil Pak Iwan saja kasih kawin basah seperti biasa kita televisi. Oh ini kawin ini akhirnya minimal nanti mungkin ada yang kawin 2 saja, ada yang kawin 3, ada yang kawin 4 dan sebagainya. Memang kan agama kita sampai 4 bisa tuh. Seperti itu kira-kira seperti itu. Nanti kita nanti kita lihat lagi yang mana community base, yang mana hospital base. Mohon maaf lebih siap kita hospital base daripada kita mana. Kita punya rumah sakit ada, dan kita punya rumah sakit. Dan mereka susah itu, karena sarjito bukan rumah sakitnya, tidak mungkin dia turun. Intervensi tidak mungkin. Jadi kita lebih siap terutama untuk dicapai dengan antara semua yang bekerja di rumah sakit, apakah itu ahli gizi, apakah itu perawat, bidan, atau apakah farmasi dan sebagainya. Mereka kita bisa desain baik-baik setelah itu nanti. InsyaAllah. Kemudian ada yang laboratory base. Tadi disebut laboratory base contohnya. Mungkin antara farmasi dan kedokteran itu pilihan mutlak ini. Terus terang saja anak-anak kita di KTI-nya kedokteran itu banyak yang pergi di laboratoriumnya farmasi. Ya, Bu Lina ya. Jadi ini kita dulu kan hanya inisiatif saja, itu sekarang bukan lagi inisiatif, itu didesain memang seperti itu. Sehingga anak-anak kita nanti kalau memang perlu KTI-nya kita bisa gabung. Meneliti bersama bagi 2 judulnya. Betul itu kan bisa. Satu judul diambil anak farmasi, satu judul diambil anak kedokteran, mereka meneliti bersama. Ya, sama ya juga di mana ada yang publikasi ini, ada yang begini, itu sama seperti itu. Ya, oke. Jadi besok jangan terlalu menghayal apa yang ada pada kita, lemparkan. Saya ingin ada anak mahasiswa ini, kelompoknya keperawatan, saya ingin ada ini, saya ingin bergabung di sini. Seperti itu kira-kira. Besok nanti matriksnya sudah ada, kalau matriks sudah ada, kita lihat apa jadwalnya cocok atau tidak. Kemudian kemana dibawa? Apakah diisi di SKS yang ada, atau ditumpangkan di SKS KKN, atau apa, semuanya nanti bisa diberikan berbagai alternatif. Saya kira terima kasih saya ikuti terus dari awal sampai ini apa yang kita bicarakan di sini. Jadi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, terima kasih banyak Prof. Terakhir ini ada saya mengingatkan saja, besok ya kita akan di sini ya
Jadi insyaallah mudah-mudahan kalau tidak salah waktunya kurang lebih 10 menit ya. Jadi 10 menit. Jadi mohon Bapak Ibu sekalian paling tidak memberikan brainstorming lah. Kaprodi sarjana kedokteran, kaprodi sarjana farmasi, kaprodi sarjana, kaprodi profesi dokter, nurse ya. Supaya kita betul bisa. Oh, kenapa tidak muncul dia? Kita sudah servis. Tidak. Oh, sudah stop. Kenapa itu betul? Nah itu ya, yang sebesar itu. Ya. Jadi insyaallah ada 1, 2, 3. Ada 10 ya profesi prodi. Mudah-mudahan kita bisa dapatkan besok sehingga di akhirnya nanti di summary tadi Ayahanda akan sampaikan bahwa insyaallah kita akan bisa melakukan connecting, duduk bersama dan ada matriks dan kemudian kita eksekusi. Dan Prof bisa saya katakan bahwa paling tidak ada yang kita mulai. Karena ini terus terang saya kira di keperawatan, farmasi, di kedokteran juga ini kita sementara menyusun borang Prof. Ada tabel di situ emang tidak bisa tidak. Penelitian, pendidikan, pengabdian harus ada coding IPE-nya dan ada di kurikulumnya masuk dalam aplikasi. Jadi kalau tidak dilakukan itu, tidak ada ini bisa kita jawab. Paling tidak kita sudah dokumentasi melakukan workshop ini dan paling tidak mungkin di awal ada 2-3 lah yang jalan modul di 2-3 bahkan 10 prodi ini. Insyaallah. Makasih banyak Prof. Teman-teman sekalian, para kolega dan terutama ketua panitia yang luar biasa, Bu Asni duduk manis di sini ya, berpindah kantor 2 hari ini insyaallah. Dan juga dari rumah sakit, saya kira ini betul-betul bisa kita connectnya semua. Sudah bukan KTU tahu dia di FKU sudah kepala biro akademik. Wah. Oh KTU-nya IPE. Terima kasih banyak Wasni yang lain. Sekali lagi mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan. Jazakallahu khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu besok insyaallah. Oh ya, terima kasih banyak Dok dari makasih. Ya, alhamdulillah rabbil alamin. Demikianlah seluruh rangkaian acara kita pada workshop Interprofessional Education Universitas Muslim Indonesia pada hari pertama ini. Kami ingatkan kembali kepada seluruh tamu, peserta dan undangan bahwa insya Allah besok jam 9.00 kita akan kembali di tempat ini dan melalui Zoom juga mengenai panel diskusi implementasi untuk Interprofessional Education. Jadi kami ingatkan kembali insya Allah jam 9. Kami harapkan kedatangan Bapak Ibu kembali di ruangan ini dan para undangan juga yang secara online untuk bergabung di jam 9 pagi esok hari Selasa 16 November 2021 insya Allah. Besok pagi kita fokuskan untuk diskusi panel dari jam 9 sampai jam 12, kemudian dilanjutkan dengan penutupan. Terima kasih atas materi dan bahan virtual background workshop bisa di-download di link yang tertera di depan. Silahkan di foto dan atau kalau bisa nanti panitia bantu kirimkan. Demikianlah workshop kita hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Kami tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.